Oke, baik, selanjutnya kita akan menghitung subnetting untuk kelas B. Untuk IP-nya 172 itu 16 1756/18. Jadi mana 118 ini saya sudah jelaskan ya, berada pada prefix atau kelas B. Nah, untuk kelas B kita bagi lagi jadi 2. Untuk kelas ID-nya 2 oktet di belakang, dan untuk network ID-nya 2 oktet di depan. Kalau kelas C itu cuma 1 oktet doang ya, kalau kelas B itu 2 oktet. Makanya saya bilang makin ke kiri itu makin ribet. Oke. Untuk prefixnya 18 berarti total angka satunya 18 di dalam 32. Jadi 18 di dalam 32 ya. Berarti 1 2 3 4 5 6 7 8 tuh 2 4 5 6 7 8. Ini 16 berarti kurang 2. Tuh 2 sisanya 0. Karena hostnya 2 oktet di belakang, maka kita fokus ke perhitungan yang 2 oktet di belakang. Tapi ini tetap diturunnya 255. Ini 255. Ini 192. Ini 0. Jadi untuk konversinya tetap per oktet ya. Kita cari X-nya dulu. Dimana X-nya itu total angka 1 yang berada pada host. Yang berada pada host berarti antara 2 ini dong. Angka 1-nya berapa? Ada 2. Berarti kita tulis 2. Untuk Y-nya ada berapa angka 0 yang berada pada host. Jadi untuk angka 0-nya kan ini ada 16. 8 tambah 8 16 kurang 2 14. Oke, udah ketemu sama X sama Y-nya, gampang. Kita lanjut ke subnet atau gang. Rumusnya itu 2 pangkat X. 2 pangkat X berarti 2 pangkat 2. Yaitu 4. 4 gang. Oke. Udah ketemu subnetnya atau gangnya, kita cari hostnya. Host itu merupakan ada berapa sih perangkat dalam satu gangnya. Jadi rumusnya itu 2 pangkat Y min 2. Y-nya ngambil barang, Y-nya ngambil dari sini. Berarti ini 2 pangkat 14 min 2. Hasilnya itu 16.384 kurang 2. Jadi 16.382. Ini untuk hostnya, ini untuk subnetnya atau gangnya. Oke, kita lanjut ke blok subnet. Jadi pada kelipatan berapa sih si IP subnetnya gitu di tabelnya. Jadi untuk rumusnya blok subnet itu 256 kurang ini kita turunin 92. Ini 256, ini rumus mutlak ya. Hasilnya itu 64. Jadi pada kelipatan 64 IP itu dimulai dari 0, maka kita tulis dari 0 dulu. Kelipatan 64 berarti 64. Lagi 64 tambah 64 128 sorry. 128 tambah 64 192. 92 tambah 64 256. Yang mana 256 ini nggak bakal kita pakai sama sekali. Cuma buat menentuin IP broadcast untuk IP subnetnya yang 192. Oke. Kita lanjut lagi ke tahap akhir ya, yaitu tabel subnetting. Yang kita butuhin itu ada IP subnet, IP awal, IP akhir, sama IP broadcast. Ada 4 gang ya, ingat ada 4 gang. Maka kita buat garis dulu. Kita buat 4 gang. 1 2 3 4. IP pertama, IP subnet pertama maksudnya, sorry. Patokannya itu ini. Pertama itu 0, kedua itu 64, ketiga 128, keempat 192. Kenapa ini gak pakai? Karena kita cuma 4 gang kan. 1 2 3 4 kayak gitu. Oke. Jadi yang berubah itu prefix ketiga. Karena ini kan kelas B ya. Kalau kelas C itu prefix yang keempat atau prefix paling ujung, ini yang berubah prefix yang ketiga untuk IP subnet. Jadi di sini 172
titik 16 titik 0 titik 0. Oke, untuk akhir ya, untuk oktet keempat itu 0. Sorry, tadi berarti bukan prefix ya, tapi oktet. Ini 172 titik 16 titik 128 titik 0. Ini 172. Sorry, ini 64 dulu ya. Ini 16. Ini 128 berarti 128 titik 0 72 16 titik 192 titik 0. Oke. Untuk IP broadcastnya yang berubah itu si oktet terakhir ya, sama di ininya oktet ketiga dikurang 1. Jadi ini 172 titik 16 titik ini dikurang 1 63 titik 0 nya diubah jadi 255. Oke, kita lanjut dulu. Titik ini kurang 1 127 ini 255 juga sama 172 titik 16 titik 191 titik 255. Yang ini 172 titik 16 titik 1 bukan 191 berarti ya, karena ini IP terakhir 256. Sebenarnya ini dicoret tapi dia itu berguna untuk menentukan IP broadcast yang gang terakhir. Jadi di sini IP broadcastnya 255.255. Oke, udah ketemu semuanya. Tinggal nentuin IP awal dan IP akhir aja. Gampang. Kalau ini yang berubah yang terakhir ya, berarti kita turunin 1 atau tambahin 172 16.0.1 kayak gitu aja. Untuk yang ini dikurangin 1 yang akhirnya, berarti 172 63.254. Ini seterusnya kayak gitu. Lanjut lagi. Ini juga sama. Oke, untuk perhitungan kelas B seperti itu ya. Kita lanjut ke kelas A.